Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini kita akan berbincang bersama anggota DPRD Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Kuswanto SHMH. Beliau selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa daerah di Jawa Timur. Langsung saja saya sapa beliau. Selamat pagi Pak Dr. Haji Kuswanto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Kuswanto yang berkenan bincang santai di channel saya. Ya, langsung saja Pak Kus. Boleh, monggo, silakan. Terkait dengan penanganan COVID di Jawa Timur, ini kan beberapa daerah itu kan telah melaksanakan PSBB. Nah, pertanyaan saya Pak, dalam pemantauan Pak Dr. Haji Kuswanto ini bagaimana pelaksanaan PSBB, terutama di wilayah Surabaya Raya ini? Ya, silakan. Ya, baik. Pembatasan sosial berskala besar PSBB adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kaitannya dengan mematahkan atau memutuskan mata rantai penularan. Ya. Ada beberapa alternatif sesungguhnya di beberapa negara menggunakan sistem lockdown. Ya. Tapi Indonesia lebih memilih PSBB. Ya. Kenapa demikian? Karena masing-masing mempunyai suatu konsekuensi. Indonesia ini mengambil PSBB karena posisi daripada negara kita sendiri. Ini yang pertama, jumlah penduduknya besar. Yang kedua, kesiapan anggaran tidak memadai. Karena dalam keadaan situasi normal saja, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang yang lagi membangun, sehingga cadangan untuk anggaran kepentingan situasi yang darurat itu tidak mempunyai pos anggaran tersendiri, kalau toh ada nilainya tidak besar. Apalagi di Indonesia dan bahkan dunia, corona ini menjadi pandemi wabah secara mendunia. Ini yang mempunyai konsekuensi yang sangat berat. Sehingga langkah apapun yang akan dilakukan, itu konsekuensinya dengan masalah bagaimana memperhatikan nasib masyarakat, rakyat. Kalau lockdown itu lebih ketat, karena masyarakat tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi kalau PSBB, itu hanya pembatasan saja. Pembatasan ruang gerak daripada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, yang dibatasi itu yang bagaimana? Betul. Apakah pemerintah mau menanggung pembatasan yang sesungguhnya secara mutlak? Tentunya tidak. Karena pasti mempunyai satu konsekuensi memikul beban yang menjadi kebutuhan rakyat sehari-hari. Karena masa kita ini kan banyak yang menggantungkan nasibnya harian. Hari ini dimakan hari ini. Kalau mereka tidak bekerja, mereka nggak punya pemasukan. Masyarakat kita sendiri untuk berbicara tabungan ya masih belum terlalu memungkinkan dan masih belum terlalu mampu untuk ke arah sana. Karena memang perekonomian kita sedang berkembang. Ini yang menjadi taruhannya. Sehingga negara Indonesia memilih pembatasan sosial berskala besar. Tetapi tidak semua wilayah. Tidak semua wilayah. Tergantung kesiapan, karena mempunyai konsekuensi buat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Apakah mereka siap? Contohnya Surabaya. Surabaya sendiri masih belum terlalu siap, karena masih banyak masyarakat yang melakukan protes, mengeluh, dan sebagainya. Karena mereka yang termasuk masyarakat
berpenghasilan rendah itu tidak mendapatkan santunan atau bantuan sama sekali. Ini yang menjadi kendala atas pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kaitannya dengan pola yang akan diambil. Ya. Nah, itu Pak. Ya. Ya itu Pak Dr. Kuswanto. Jadi pilihan PSBB itu kenapa kok parsial? Hanya beberapa daerah, tidak semua. Ini kan yang ada kritik yang mengatakan apakah efektif itu? Kenapa kok tidak misalnya Jawa Timur memutuskan PSBB di regional Jawa Timur misalnya? Itu. Mas Nurudin. Baik. Jadi kalau sekarang ditanyakan sejauh mana efektivitas kita menyelesaikan virus corona, jawabannya sulit. Karena kita ini hanya melakukan pencegahan, memotong mata rantai penularan, tetapi tidak kepada perlindungan langkah-langkah awal untuk memberikan langkah preventif kepada masyarakat supaya tidak kena virus. Tidak ada. Satu. Yang kedua, sampai sekarang belum ada obatnya untuk virus ini. Sehingga langkah apapun tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Oleh karena itu, Pak Jokowi mengatakan, awal mengatakan perang. Sekarang mengatakan bersahabat dengan corona. Ya, ini jangan dimaknai sederhana. Maknanya memang corona ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Karena pertama tidak ada vaksin untuk pencegahan. Yang kedua tidak ada obat. Obatnya belum ketemu. Semua negara sekarang lagi mencari obatnya. Membuat rumusan atau ramuan obatnya. Tetapi obat itu kan tidak bisa cepat. Uji cobanya membutuhkan waktu 1-2 tahun. Karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Ya, betul. Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga semua langkah yang dilakukan itu adalah mengulur waktu sambil menekan jumlah penderita. Ini yang sekarang saya lihat itu seperti itu. Sekarang misalnya, katakanlah opsi yang diambil lockdown tidak. Kemudian masuk kepada langkah PSBB. Kemudian pemerintah memutus moda transportasi, nyetop, angkutan darat, laut maupun udara. Tetapi dihitung lagi tidak efektif dengan risikonya, dengan bebannya, itu tidak seimbang. Akhirnya sekarang diizinkan dengan istilah relaksasi, dibuka kembali. Dengan catatan mereka harus memenuhi beberapa kriteria. Ada surat tugas, ada surat keterangan sehat, tujuannya adalah untuk bekerja. Karena mereka kalau tidak bekerja, habis ekonomi kita. Karena ini kan tidak ada limitasi waktu, mau sampai kapan, tidak bisa. Sepanjang belum ada vaksin, sepanjang belum ada obat, siapa yang bisa memprediksi limitasi waktunya sampai kapan? Akhirnya mengulur-ulur waktu, memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, ya, yang namanya social distancing, kemudian physical distancing, lakukan itu. Pegang budaya bersih, cuci tangan, pakai masker, itu aja sekarang yang harus dilakukan upayanya. Seperti itu. Ya, bagus. Tadi kembali pada kesadaran masyarakat. Dari hasil pemantauan Pak Kuswanto, kesadaran masyarakat memang masih kurang ya. Tadi ada protes tadi, itu kan aspek ekonomi sebenarnya ya. Sehingga mereka kembali beraktivitas di rumah, di jalanan gitu. Tidak tinggal di rumah gitu. Gimana Pak? Baik. Saya melihat begini. Sekarang ini kita dihadapkan ya kepentingan kesehatan versus dengan kepentingan ekonomi. Satu dengan yang lain tidak bisa dikorbankan. Semuanya harus jalan. Di samping pemerintah
masyarakatlah yang pertama kali, individulah yang pertama kali untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya dari sisi kesehatan maupun dari ekonominya. Masyarakat kalau bisa tidak berharap kepada pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat ingin bekerja, tetap bekerja. Mereka yang mempunyai rezekinya harian, mereka harus keluar rumah. Tidak bisa dihalangi. Itu ya. Kecuali ada jaminan yang mutlak dari pemerintah, tidak boleh keluar seperti beberapa negara yang kemampuan anggarannya memadai, lockdown. Semuanya ditanggung, diberi 5 juta, 6 juta, 7 juta selama masa inkubasinya 14 hari seperti itu, ya itu bisa diterima. Kalau ini kan tidak. Bantuan hanya merupakan sembako, tetapi itu pun tidak nyampe. Untuk hidup bagaimana? Jadi perlindungan untuk dirinya masyarakat otomatis spontan mereka harus tetap keluar mencari nafkah. Di sisi yang lain, karena pemerintah menyadari, ya diberikan kelonggaran, relaksasi. Sekarang ada aturan lagi, yang usianya 45 tahun ke bawah, diberikan kesempatan untuk keluar. Karena yang usianya 45, 50 itu memang rentan terhadap masuknya virus ini. Gitu loh. Karena dari faktor usia, imunitas kekebalan tubuh bagi orang-orang di usia 45 ke 50 itu lebih pertahanannya lebih lemah dibandingkan orang yang masih relatif lebih muda. Ya. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat untuk keluar karena faktor ekonomi gitu ya. Nah, apa DPRD Jawa Timur di anggaran APBD-nya menyiapkan anggaran itu, Pak? Kan kalau nggak salah hari ini Gubernur juga akan menggelontorkan dana hampir 70 miliar untuk PSBB di Malang Raya itu. Berarti kan anggaran sebenarnya tersedia untuk itu ya. Baik. Di bidang saya saja, di bidang infrastruktur ya. Saya kan Komisi D bidang pembangunan dan infrastruktur. Tentunya pada waktu tahun 2019 kemarin, itu telah direncanakan sebuah anggaran untuk pembangunan di tahun 2020. Ya, betul. Ya. Ya, infrastruktur itu bidang transportasi darat, berupa jalan, jembatan, pengairan, irigasi dan sebagainya. Bidang saya bidang sumber daya air juga, perhubungan juga demikian. Seluruh sektor pembangunan, seluruh sektor yang menjadi mitra kerja Komisi D, pembangunan dan infrastruktur, yang anggarannya dialokasikan untuk pembangunan, itu semuanya sudah dipotong. Oh gitu ya, dipotong semua ya? Dengan istilah realokasi, refocusing kepada kepentingan penyelesaian wabah COVID-19 Corona ini tadi. Oh, gitu ya. Itu sudah nggak ada. Jadi kalau ditanya, semua anggaran sudah terpakai semua untuk ke sana. Bukan terpakai, maksudnya sudah dialokasikan ke sana. Sehingga total secara keseluruhan anggaran disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur 2,3 triliun 2,3 yang kita siapkan untuk yang akan digunakan untuk 1 tahun anggaran. 1 tahun, masa 1 tahun penyelesaian COVID-19 ini. 2,3 T, Pak ya? 2,3 triliun, bukan hanya miliar, tetapi triliun. Triliun. Itu komitmen politik anggaran Gubernur dan DPRD ya dalam menangani COVID-19 gitu ya. Bukan, begini. Anggaran itu kan untuk rakyat. Ya. Tentunya dalam situasi normal adalah memfasilitasi semua kebutuhan dan kepentingan rakyat agar rakyat menjalankan kegiatan perekonomiannya lancar dan sebagainya, yang dibentukkan jalan, jembatan, pengairan, irigasi dan sebagainya, agar supaya rakyat ini berkehidupan nyaman, difasilitasi oleh anggaran yang asalnya juga dari rakyat. Ya. Tetapi sekarang kita melihat bahwa rakyat mempunyai kepentingan yang lebih prioritas, yaitu apa? Menyelamatkan masyarakat Jawa Timur. Sehingga anggaran yang kita rencanakan di tahun 2020 itu untuk pembangunan dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain untuk menunjang
segala macam sektor kehidupan masyarakat di Jawa Timur itu dialihkan, realokasi ke penanganan masalah COVID-19. Atau refocusing, difokuskan semua anggaran itu ke sini. Untuk keselamatan jiwa manusia yang ada di Jawa Timur. Itu prinsip anggarannya tuh bunyinya semacam itu. Karena ada sesuatu yang bersifat darurat, mendesak, dan itu untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur, di mana kepentingan jiwa itu adalah segala-galanya daripada kepentingan yang lain. Baik, Pak Gus, hasil evaluasi kira-kira mana lagi yang akan mengajukan PSBB, Pak? Selain Surabaya Raya dan Malang Raya, sudah ada gambaran? Itu tergantung daripada perkembangan peningkatan daripada laju kenaikan daripada penderita positif di masing-masing daerah. Karena begini hitungannya, Mas Nuruddin, secara umum saja ya, secara global saja, kita akan mengukur berapa banyak orang yang terpapar atau yang dinyatakan positif. Itu menjadi tolak ukurnya itu bukan kemudian setiap hari kok sekian kadang kosong, ya. Ada kata kunci yang paling penting, seberapa banyak dilakukan tes, rapid test itu loh. Kalau yang dites sedikit, ya penaikannya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya otomatis menjadi banyak. Sebagai pembanding saja, di negara lain ya, Amerika itu sudah 1,4, 1.400.000 orang yang sudah dites. Yang sudah dites, 1.400.000. Kemudian India, ini saya ambil negara-negara yang masyarakatnya besar ya. Sudah 86 juta. Jawa Timur berapa, Pak? Jawa Timur sorry. Amerika itu 11 juta, Mas. 11 juta. 11 juta Amerika. Yang terpapar 1.400.000. Tadi yang saya sebutkan yang terpapar. Kemudian India itu 2 juta. Yang terpapar 86.000. Itali itu 2.800.000 yang sudah dites. Ini per hari kemarin ya. Yang terpapar di Itali itu 223.000. Kemudian Malaysia 434.000 yang dites, yang terpapar 6.800. Indonesia 182.818 yang terpapar 17.000. Terlalu semangat saya menyebut angka ini, Pak Nuruddin. Iya. Terlalu semangat. Karena prihatin saya, prihatin. Kenapa? Bayangkan, masyarakat kita itu 270 juta katakan. Ya. Penduduknya. Ya. Yang dites itu baru 182.000. Yang positif itu 17.000. Ya. Itu loh. Karena indikatornya ini kan sederhana sekarang. Ya. Dites dulu baru positif. Ya, karena corona ini kan ada 2 versi. Ya. Orang tanpa gejala. Dan orang yang mempunyai gejala tentunya kan. Ya. Orang yang tanpa gejala, dia positif, hidup bermasyarakat biasa-biasa saja. Tahu-tahu mati. Meninggal tahu-tahu. Gitu ya. Ya seperti ini karena tanpa gejala mereka. Gejalanya hanya beberapa hari terakhir, sesek, nggak bisa napas, meninggal sudah. Karena yang diserang paru-paru. Kemudian, ada lagi orang yang bergejala. Tidak dilakukan tes, tiba-tiba dia panas badannya, sesek napas, diperiksa masuk rumah sakit, positif. Tapi tidak melalui rapid test dulu. Gitu loh. Bayangkan 270 juta yang dites baru 182.000. Yang positif 17.000. Ini juga menjadi permasalahan utama ini di sini. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya berapa banyak di Indonesia itu yang sekarang terpapar virus corona? 17.000. Benar. Saya nggak yakin. Karena 17.000 itu adalah orang yang sakit, panas, mempunyai gejala, diperiksa di rumah sakit positif. Oke. Berarti positif. Ya. Positif beneran karena sesak napas segala macam panas itu kan sudah positif. Ada lagi dilakukan tes, misalnya di pasar,
kemarin itu di pasar, Ya. dilakukan tes, muncul berapa, 4 orang apa berapa orang positif. Di warkop, beberapa orang didatangi di warkop, dites malam-malam 2 orang. Ya. Ya. Jadi seperti itu dilakukan tes. Sekarang komunitas masyarakat yang tidak dites banyak. Masih banyak ya. Ya. Banyak. Misalnya kemarin pasar. Pasar didatangi hanya membawa alat rapid testnya 100. Padahal di masyarakat, rakyat di masyarakat di pasar itu jumlahnya berapa? Ya, ratusan. Alatnya cuma terbatas, cuma bawa 100. Ya, ya, ya. Ini perkendala juga di tempat kita gitu. Baik, Pak Gus. Jawa Timur kan provinsi yang sangat luas, penduduknya padat, banyak. Dalam pandangan Pak Dr. Kuswanto, kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur sudah tepat ya? Sudah tepat dan cepat ya dalam mengantisipasi penyebaran COVID ini. Gimana, Pak? Ya. Sekarang ini regulasi antara kepentingan daerah dengan kepentingan pusat kadang-kadang tidak seiring. Tidak seiring. Contohnya Jawa Barat, DKI, itu pengennya betul-betul PSBB ini ya dibatasi pergerakan orang. Tapi pemerintah pusat untuk kepentingan yang lebih besar nggak bisa kalau dibatasi. Ya, apalagi bandara. Nggak bisa kalau dibatasi. Karena apa? Apalagi bandara sudah mulai beroperasi. Mempunyai dampak kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonominya yang berat. Ya. Kepentingan ekonomi, sehingga ya kereta api lintas kota itu masih tetap jalan. Pesawat bis masih tetap jalan. Tidak bisa. Jadi kalau ditanyakan Jawa Timur bagaimana? Ya sulit. Karena semuanya nggak menjamin. Mau lockdown juga nggak menjamin. Karena kan mestinya sebuah penyakit ini ada 2 sisi. Ya, preventif. Ya. Seperti kalau anak-anak itu supaya nggak kena cacar divaksin semua. Ya, mulai kecil divaksin. Kalau misalnya sakit diobati, ada obatnya. Ini corona nggak ada. Yang belum kena divaksin dulu kan mestinya. Ini belum ada vaksinnya. Yang sudah kena obatnya juga nggak ada. Paling apa? Meningkatkan imunitas terus berbahagialah, happy, senang-senang supaya imunitasnya naik. Hanya itu saja. Kalau ditanya Jawa Timur penduduknya nomor 2 daripada Jawa Barat. Dan sekarang posisi keberadaan Jawa Timur itu sudah kedua. Jumlah orang yang terpapar yang positif itu sudah kedua. Sudah kedua. DKI yang terpapar itu 5.881. DKI. Jawa Timur 2.105. 2.105. Penambahannya luar biasa. Jawa Timur kemarin satu hari kemarin nambahnya itu 167. Jawa Timur. Dalam waktu 1 hari, Pak ya? 167. 1 hari. Ya. 1 hari. Tanggal 16 kemarin 167. Ya. Jadi ini kendala yang kita hadapi. Nah, kemudian apa yang diharapkan? Ya, yang harus kita lakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Apa? Social distancing tetap dilakukan. Physical distancing itu harus dilakukan, jaga jarak, dengan melakukan kontak badan, kemudian kebersihan, pakai masker, itu saja. Itu hanya merupakan suatu upaya pencegahan saja. Kalau masing-masing orang bisa melakukan tindakan semacam itu, akan membantu pemerintah, mata rantai penularan ini menjadi sedikit terhambat. Sambil menunggu proses pembuatan vaksin dan obatnya. Ya, oke. Baik. Terakhir Pak Dr. Kuswanto, kira-kira apa pesan yang disampaikan ke masyarakat Pak untuk kesadaran agar tidak keluar rumah? Silakan Pak. Apa mau disampaikan masyarakat untuk dalam suasana pandemi? Ya. Kalau saya mengatakan masyarakat tidak harus keluar rumah, ini berat buat saya. Berat.
gitu ya. Karena seperti awal saya tadi katakan, ini permasalahannya kepentingan kesehatan melawan kepentingan ekonomi. Gitu. Ya. Iya toh. Ya, Satu betul, sisi betul. kesehatan harus di rumah saja, tetapi bagaimana kepentingan ekonominya? Ya, harus Kita tidak ingin kepentingan ekonomi masyarakat itu menjadi berat. berat. Ya, Akhirnya itu akan terjadi gejolak masyarakat nanti. Itu jauh lebih berat kalau sudah terjadi gejolak masyarakat yang karena hanya tekanan ekonomi. Saran saya kepada masyarakat, kalau tidak penting di rumah. Kalau tidak penting di rumah. Ya. Okay. Kemudian yang pertama, yang kedua, upayakan bisa memindahkan bisnis itu dari rumah. Dikendalikan usaha dari rumah. Ya. Dengan bisnis online dan sebagainya. Memindahkan, sekaligus belajar. Karena teknologi ini ke depan akan seperti itu. Ya, ya. Jadi otomatis sekarang yang tidak biasa pakai teknologi, harus belajar teknologi. Belajar bagaimana mengelola bisnis dari rumah. Ya, ya, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, lakukan penyelamatan diri. Jaga jarak, hindari kerumunan, hindari kontak badan, ya, senantiasa pakai masker, ya. Jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan. Ya. Ini aja dilakukan oleh masyarakat. Karena jangan berharap kepada pemerintah. Lakukan penyelamatan itu mulai dari diri sendiri. Ya, betul. Dari segi kesehatan. Ya, ya. Dari segi ekonomi, jangan berharap bantuan pemerintah. Karena bantuan pemerintah tidak akan bisa mencukupi dan tidak akan bisa memuaskan. Namanya bantuan. Ya, ya. Ya, usahakan perkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Ya, mengalihkan bisnis itu dari rumah. Kalau memang harus di jalan, lakukan keluar demi ekonomi rumah tangga, demi anak istri. Tetapi tetap menjaga faktor keselamatan diri dari sisi kesehatan. Ya. Saya kira itu Pak Dr. Kuswanto. Terima kasih sekali lagi telah menemani bincang santai di channel saya di tengah kesibukan beliau sebagai anggota sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Kuswanto. Sukses Mas Nurdin. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Demikian tadi bincang santai saya bersama Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Bapak Dr. Haji Kuswanto SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada bincang santai berikutnya. Bye-bye. Wah.